berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kabar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan boleh menikmati keluarga dalam suasana sukacita dan kegembiraan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berikan waktu terbaik kita untuk menghampiri Tuhan. Karena ini merupakan berkat yang terindah dalam hidup kita. Kita boleh menghampiri Dia, boleh menyapanya sebagai Bapa. Mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sedang dalam pergumulan berat, dalam masalah, karena sepanjang hari kita bekerja, ternyata ada berbagai permasalahan yang belum selesai, atau hari-hari yang lalu juga masih ada masalah yang membebani pikiran kita. Tuhan Yesus sudah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, apapun keadaanmu, Tuhan peduli dan Tuhan ingin menolong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa di surga sungguh luar biasa bagi kami. Saat ini kami hampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu lewat pujian, penyembahan, dan hati kami yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami memiliki pergumulan, kami memiliki permasalahan dalam hidup ini. Menekan jiwa kami, membuat kami letih, lesu, dan berbeban berat. Kami bawa kepadamu karena kami percaya sebagaimana janji-Mu, Engkau akan memberi kami kelegaan. Terima kasih Bapa, ada sukacita, ada kemenangan, ada kebebasan akan kami nikmati ketika kami ada dalam hadirat Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari teduhkan hati kita di hadapan-Nya. Meskipun jalannya tak terselami oleh kita, tapi rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan untuk kita semua. Pak Pendeta, bagaimana kita bisa membedakan antara visi yang dari Tuhan dan yang didorong oleh ambisi? Saudara-saudara, visi atau mimpi yang dari Tuhan itu biasanya melewati sebuah proses waktu, proses pengorbanan dari orang yang menerimanya. Waktunya bukan ditentukan oleh orang yang punya visi itu, waktunya ditentukan oleh Tuhan. Orang-orang yang berhasil mewujudkan visi Tuhan dalam hidupnya biasanya sudah melewati banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak situasi yang sulit, dan akhirnya mereka sampai pada terwujudnya visi ilahi itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara kalau ambisi pribadi biasanya cenderung menjadi sebuah keinginan yang sangat kuat, yang dipaksakan sedemikian rupa, tidak sabar dengan prosesnya, menolak untuk memberikan pengorbanan, sebab yang jadi orientasinya adalah bagaimana aku mendapatkan keuntungan, dan ketika sudah sampai di puncak seperti yang dia impikan, itu menjadi sebuah kebanggaan diri. Tidak mempermuliakan Tuhan, tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang visi Tuhan ini, kita ingat tentang seorang pribadi yang namanya Yusuf. Yusuf di masa kecilnya mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi raja. Kemudian dia melewati proses yang begitu panjang, proses yang begitu berat, proses yang begitu menyakitkan, ada banyak pengorbanan, ada banyak penyangkalan diri, sedemikian rupa sampai akhirnya dia tiba pada terwujudnya visi itu. Kalau mau belajar bagaimana menggenapi visi Tuhan, belajarlah dari Yusuf. Nah, bagaimana Tuhan memproses Yusuf, Pak, untuk menggenapi visi ilahinya? Prosesnya dua. Proses yang pertama kita lihat bagaimana Yusuf itu harus benar-benar menjadi pribadi yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan dia menjadi orang asing di Mesir. Dia terpisah dari orang tuanya di Mesir, supaya Yusuf benar-benar bergantung kepada Tuhan. Itu proses yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Yusuf, anak kesayangan ayahnya. Dia harus berpisah dari ayahnya dengan cara yang begitu menyakitkan sekali, karena dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Bukan hal yang mudah untuk dilalui. Kemudian pengalaman di Mesir sebagai budak, dikhianati, masuk penjara, kemudian juga dilupakan oleh orang yang dia tolong. Semua yang dilalui itu bukan perjalanan yang mudah, penuh pengorbanan, penuh dengan rasa sakit. Itu proses awal. Kemudian kita lihat proses setelah Yusuf sampai pada puncak terwujudnya mimpi itu, yaitu dia jadi penguasa, wakil utama dari Firaun, jadi penguasa di Mesir. Kita bisa lihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, melihat bagaimana Yusuf sudah menggenapi visi Tuhan. Apa yang kemudian menjadi proses selanjutnya yang harus dialami Yusuf. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57, kita bisa menemukan dua kebenaran penting yang kita bisa lihat. Proses untuk terus menggenapi visi Tuhan ketika kita sudah punya posisi itu seperti apa. Yang pertama, perlu melewati yang namanya ujian hikmat dan kemustahilan. Kalau kita menggenapi visi Allah, Tuhan pasti memberi kita hikmat dan Tuhan memberi kita kesanggupan yang di luar kemampuan alami kita. Kalau kita baca di pasal 41, kita baca ayat yang 38 ya, 38 sampai 40 dulu.
Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, perhatikan itu. Yang pertama, ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, kemudian memberi saran, memberi solusi bagaimana mengatasinya. Dalam mimpinya ditunjukkan bahwa akan ada waktu di mana tanah Mesir itu akan menjadi kering, luar biasa. Akan kekurangan pangan. Kemudian Daud memberi solusi, selama musimnya baik, berlimpah dengan hasilnya, kumpulkan dulu. Buat dulu penampungan, lumbung-lumbung untuk pangan 7 tahun selanjutnya di masa kekeringan. Ada sebuah pemikiran yang penuh hikmat yang dinyatakan oleh Yusuf. Jelas itu pasti Tuhan yang memberi. Sebab siapakah Yusuf? Sehingga bisa berkata penuh hikmat di hadapan raja, di mana dia menjadi orang asing dan seorang narapidana. Bukan hal yang sangat mudah. Ini sesuatu yang dari Tuhan. Kemudian tadi ayat yang kita baca, Firaun memberi apresiasi. Sungguh ini orang yang penuh dengan roh. Tidak ada orang yang bisa punya pengertian seperti ini. Setelah itu Firaun berkata, kalau begitu aku serahkan kepadamu untuk mengurus semuanya. Aku beri engkau kuasa untuk mewakili aku. Kamu urus semuanya. Hanya satu yang kamu tidak miliki, yaitu tahtaku. Berarti Yusuf benar-benar menjadi orang kedua setelah Firaun. Ini sesuatu yang mustahil. Orang asing masuk penjara, keluar dari penjara, langsung jadi raja muda. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin bisa terjadi. Saudara-saudara, kalau kita ada di tempat yang tepat di mana Tuhan taruh, Tuhan akan memberi kita pengertian-pengertian supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Supaya kita bisa menimbang segala macam perkara, kemudian bisa melihat ini salah, ini benar. Ini kehendak Allah, ini bukan. Dengan hikmat seperti itu, maka kita akan bisa mengembangkan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Visi Tuhan pasti diikuti dengan hikmat Tuhan. Ini ujian prosesnya itu seperti itu. Kalau kita sudah dapat posisinya, ternyata kita lebih banyak stresnya, lebih banyak kita bingungnya. Sepertinya kita malah jadi tidak berkembang. Kita perlu uji. Jangan-jangan itu ambisi pribadi. Itu bukan visi yang dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan memberi kita visi, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hikmat. Supaya kita bisa mengembangkan jabatan, status, posisi, pekerjaan apapun. Itu bisa berkembang, bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ada hikmat yang Tuhan berikan, dan itu melampaui hal-hal yang alami. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita belajar, bukan karena kita punya gelar, tetapi itu karena hikmat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, melampaui kondisi alami kita. Hikmat. Tidak hanya itu, Tuhan akan promosikan kita, beri kita kesempatan sedemikian besar, itu melampaui apa yang layak kita terima. Sesuatu yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita. Seperti Yusuf, dia bisa mencapai posisi yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, visi Tuhan itu akan mengarahkan kita pada kondisi-kondisi itu. Karena kalau kita bergerak dalam visi Tuhan, maka kita sedang bergerak dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Maha Kuasa. Ketika sedang bergerak bersama dengan Tuhan, pasti ada hal-hal yang ajaib bisa terjadi. Ada hal-hal yang sifatnya supranatural, itulah yang namanya mujizat.
Ada banyak hal-hal mustahil bisa kita alami. Ada banyak hal-hal yang mustahil itu akhirnya terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita sedang bergerak bersama-sama dengan Tuhan menggenapi visi kerajaan Allah yang dipercayakan dalam hidup kita. Sementara kalau ambisi pribadi itu biasanya kan didorong oleh keinginan pribadi. Keinginan menjadi besar, keinginan menjadi hebat, keinginan menjadi terkenal, keinginan untuk punya pengaruh yang banyak dalam hidup banyak orang. Dan akhirnya dilandasi dengan kekuatan sendiri. Strategi-strategi pribadi yang kadang-kadang licik, yang kadang-kadang itu jahat, menempuh segala macam cara supaya bisa mencapai apa yang menjadi ambisi pribadinya. Kalau visi Tuhan itu nggak akan seperti itu. Upaya kita, kemampuan kita terbatas. Mari kita jalani hidup kita bukan didorong oleh ambisi-ambisi pribadi. Tetapi kalau itu bicara ambisi hanya sebatas hasrat besar untuk mencapai sesuatu. Dan kita tahu itu sesuatu itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus selaras dengan visi ilahi dalam kehidupan ini. Tidak hanya menuruti ambisi-ambisi pribadi. Kalau kita tidak bijaksana, maka kita akan menjadi korban dari ambisi kita sendiri. Hidup kita justru semakin berantakan. Tangkap visi Tuhan dalam hidupmu, jalani hidupmu bersama-sama dengan Tuhan, ikuti prosesnya. Kadang menyakitkan, kadang berat, tetapi tetap percaya kalau itu memang dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada situasi apapun yang bisa menghambat kita sampai ke tujuan di mana Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa kalau itu belum tercapai. Mungkin saja prosesnya belum selesai. Mungkin saja waktunya belum tiba. Terus melangkah. Dan yang kedua, belajar dari Yusuf ini, kita bisa mengerti bahwa Yusuf melewati proses yang namanya ujian integritas. Kita lihat dari awal sebelum Yusuf jadi raja pun kan juga sudah lewati ujian luar biasa ketika dia dipercaya oleh tuannya Potifar. Dia jadi kepala rumah tangga. Dia dipercaya juga menjadi orang keduanya Potifar. Semua kamu yang atur. Hanya istriku jangan kamu atur. Ingat, aku tetap kepala keluarga. Tetap aku punya istri. Tetapi semua urusan rumahnya Potifar yang mengurus adalah Yusuf. Ketika istri Potifar akhirnya menggoda dia, mengajak dia untuk berselingkuh, jawaban Yusuf itu sangat luar biasa, menunjukkan dia lulus ujian integritas nih. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan? Artinya, bagi dia rasa hormatnya terhadap Tuhan lebih besar daripada kesenangan yang ditawarkan istri Potifar. Berarti integritas di mata Tuhan. Kemudian dia juga berkata, bagaimana mungkin aku mengkhianati tuanku Potifar? Semuanya diserahkan kepadaku, hanya engkau saja yang tidak diserahkan kepadaku, karena engkau adalah istrinya. Aku nggak mungkin bisa menuruti keinginanmu. Yusuf lebih memilih masuk penjara daripada dia mengkhianati tuannya. Ujian integritas, lulus. Kemudian dia masuk penjara. Bagi banyak orang mungkin berpikir, ternyata menjadi orang jujur itu malah jadi korban. Ternyata menjadi orang yang setia itu mengalami banyak kerugian. Nyatanya Yusuf justru karena dia setia dan jujur masuk penjara. Tetapi kalau kita melihat hidup kita dalam proses penggenapan rencana Tuhan, ternyata itu bukan kerugian, itu sebuah proses. Karena Yusuf masuk penjara lah, maka dia ketemu kepala juru minum raja. Dan itu menjadi kesempatan bagi Yusuf untuk bertemu Raja Firaun. Begitu ketemu Raja Firaun, itu waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menggenapi visi yang Tuhan sudah berikan kepada Yusuf menjadi seorang raja. Itu tergenapi. Jadi saudara,
bagian demi bagian dalam hidup Yusuf yang menyakitkan, yang berat, ternyata itu proses yang harus dilewati. Ketika dia akhirnya dipercaya oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir, ada ujian integritas lagi. Kalau kamu sudah punya jabatan, mau apa kamu? Kalau kamu sudah punya jabatan, apa yang akan kamu kerjakan? Kalau kamu punya kekuasaan, apa yang akan kamu kerjakan setelah ini? Ujian integritas itu ternyata juga dilalui Yusuf dengan berhasil. Kalau kita baca ayat yang ke-47 dan 49 ya sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ketika dia dapat jabatan, yang dia lakukan ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Dia akhirnya kerjakan sepenuh hati. Dia kerja keras. Dengan hikmat Tuhan, dia sudah berkata kepada Firaun, 7 tahun kelimpahan, jangan dihabiskan. Harus buat lumbung-lumbung, ditampung. Supaya ketika 7 tahun berikutnya ada kekeringan, maka rakyat tidak ada yang kelaparan. Begitu dia diberi kekuasaan, itu juga yang dia lakukan. Artinya Yusuf itu benar-benar bisa dipercaya Tuhan dan bisa dipercaya oleh Firaun sebagai atasannya, sebagai rajanya saat itu. Saudara-saudara, ambisi pribadi berlawanan dari itu. Begitu orang dapat kekuasaan, maka dia akan berpikir, apa yang bisa aku dapatkan lebih dari ini? Keuntungan apa yang bisa aku dapatkan lebih dari ini? Kehormatan apa yang bisa aku dapatkan dari ini? Apa yang bisa aku lakukan supaya orang-orang itu semuanya akhirnya berpusat pada diriku? Ambisi pribadi selalu menjadikan dirinya adalah Tuhan, menjadikan dirinya adalah berhala. Tetapi kalau orang berjalan dalam visi Tuhan, yang jadi Tuhan adalah Dia. Tuhan yang sudah mempercayakan jabatan itu, yang sudah memberikan kekuasaan itu. Apapun akan dilakukan sepenuh hati karena dia tahu, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan yang terlihat di dunia ini, tetapi dia juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan, yang dia sembah. Jadi saudara-saudara, bedanya jelas ya antara visi yang dari Tuhan dan ambisi pribadi. Bagi saudara-saudara saat ini, kalau punya cita-cita, nggak salah. Saudara punya mimpi dalam hidupmu, tidak salah. Tetapi uji, apakah itu ambisi pribadimu, atau itu visi Tuhan yang ditaruh Tuhan di hatimu. Kalau itu visi dari Tuhan, siap-siap masuk prosesnya. Dan dalam proses Tuhan, jangan menghindar kalau suatu saat memang kita harus menemui jalan yang sulit. Merasakan sakit, harus berkorban, jangan menyerah. Karena kalau kita setia dengan proses Tuhan, tiba pada waktunya kita akan sampai pada tempat di mana Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sesuatu yang mulia, yang menempatkan kita pada tahap kehidupan yang begitu luar biasa, di mana nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan punya rencana terbaik dalam hidup kami, masa depan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran rohani yang kami dapat dari kisah Yusuf saat ini. Tuhan memberi kami pengertian, memberi kami hikmat lebih lanjut, supaya kami hari demi hari semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami, visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Ketika kami melewati proses-proses kehidupan, di mana kadangkala kami melewati rasa sakit, di mana kami merasa kehilangan seseorang yang kami kasihi.
mengalami penderitaan yang begitu berat. Beri kami kekuatan untuk tidak menyerah. Kami terus melangkah dan menatap ke depan di mana Tuhan sudah tetapkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini bersama-sama dalam program Raise and Guide ini, yang saat ini sedang tawar hati karena berpikir bahwa tidak ada masa depan lagi sebagai orang percaya. Tuhan, segarkan kembali visi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka sebelumnya. Biarlah mereka menjadi semakin teguh untuk meyakini visi Tuhan itu, kembali bangkit dan kembali melangkah untuk melewati proses Tuhan sampai pada penggenapan visi itu. Berikan hati yang tidak menyerah dengan penderitaan. Berikan hati yang tidak kalah dengan rasa sakit. Berikan kekuatan yang baru untuk terus melangkah sampai rencana Tuhan itu tergenapi. Sebagaimana Yusuf mengalami perkara yang mustahil dalam hidupnya, bisa menjadi penguasa sebagai orang asing di tempat asing, akhirnya mendapat kesempatan yang begitu besar. Kami sangat percaya anak-anak-Mu yang berjalan dalam visi Tuhan, ketika mereka sudah sampai pada tempat di mana Tuhan tetapkan, ada perkara-perkara yang mustahil akan terjadi, ada banyak keajaiban akan terjadi. Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan segala hikmat yang mereka butuhkan. Berikan roh yang berkobar-kobar, hati yang sungguh-sungguh berkomitmen mengerjakan semua tanggung jawabnya, penuh komitmen, penuh kesungguhan hati, penuh tanggung jawab. Berkati setiap tindakan, setiap usaha, setiap perencanaan yang dilakukan anak-anak-Mu. Semuanya Tuhan beri masa depan yang terbaik, keberhasilan demi keberhasilan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun, karena masa depan itu sungguh ada. Tuhan ingin memberi yang terbaik dalam hidupmu untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, tetap berharap Tuhan itu sanggup menolong kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.